Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Faisal Adi Surya ya, channel tentang mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum acara memutus pendapat DPR dalam proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Hukum acara ini merupakan salah satu penjabaran dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR dalam proses pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Apa kemudian kita akan membahas terlebih dahulu apa itu impeachment dan bagaimana itu di dalam negara kita. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa impeachment dan pemakzulan ini merupakan istilah yang berbeda. Pemakzulan pada dasarnya adalah proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam masa jabatannya atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir atau yang sering kita sebut sebagai removal from office. Adapun impeachment ini adalah sebuah prosedur di mana seorang pejabat publik yang dipilih itu didakwa melakukan pelanggaran hukum. Ya, namun demikian pada dasarnya impeach itu tidak mengharuskan berakhir pada pemberhentian atau removal from office. Atau bisa kita katakan bahwa pemakzulan pasti adalah sebuah proses impeachment, tapi impeachment tidak pasti berakhir dengan pemakzulan. Karena pemakzulan adalah perakhiran masa jabatan, sedangkan impeachment adalah sebuah proses penghakiman atau sebuah proses dakwaan yang melalui sebuah proses. Nah, untuk istilah kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, lebih tepatnya adalah istilah impeachment ya, yang dilakukan oleh sebuah badan peradilan. Impeachment pada dasarnya diadopsi dari praktek di Amerika yang mengadopsi dari praktek yang berlaku di Inggris sebagai ungkapan yang menunjuk pada pengertian pengadilan politik yang digunakan untuk menjangkau para pelanggar yang mungkin lepas dari tuntutan. Ya, sekali lagi ini adalah sebuah pengadilan politik. Sepanjang sejarah Amerika hanya ada dua presiden yang pernah mengalami proses impeachment, yaitu Andrew Johnson dan Bill Clinton. Ya, keduanya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum yang didakwakan, meskipun pada akhirnya mundur. Saya kurang tahu kasusnya Andrew Johnson, tapi kasusnya Bill Clinton adalah kasus affair dengan salah satu stafnya ya, Monica Lewinsky. Ya, dulu kecil saya sering dengar nama Monica Lewinsky ya, dari sebuah tabloid sepak bola ya. Nah, cantik banget. Nah, dikabarkan Bill Clinton ini dekat ya dengan si Monica ini. Nah, praktek tentang impeachment sendiri pada dasarnya sangat relevan dengan negara ini ya. Pada dasarnya karena ini adalah sebuah pengadilan politik. Kenapa pengadilan politik di sini sangat penting? Nah, pertama, pengadilan politik adalah penghakiman terhadap sebuah jabatan politik atau jabatan publik ya. Yang kedua, harus kita pahami bahwa negara kita adalah negara hukum, di mana segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum, pada pembuktian yang akan dilihat sebagai sebuah fakta hukum. Nah, dalam hal ini ya, dengan model-model presidensil dan negara hukum, sangat tidak mungkin bahwa seseorang itu seorang presiden atau pejabat publik itu dicopot di tengah jalan karena akan menyebabkan instabilitas pemerintah. Beda halnya dengan model parlementer yang parlementernya sangat supreme. Ya, di sini adalah presidensilnya sangat supreme, makanya mengambil dari Amerika, ya, di mana presiden tidak boleh dihentikan di tengah jalan karena dalam hal ini sistem presidensil posisi presiden kuat. Nah, kecuali ya, ada pengecualian dalam hal ini, presiden melakukan beberapa hal yang diharamkan ya, atau beberapa hal yang tidak diamanatkan oleh konstitusi itu sendiri. Dalam konstitusi Amerika dijelaskan bahwa the president, vice president, and a civil officer of the United States shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa semua presiden, wakil presiden termasuk pejabat sipil ya di United States ya bisa di remove from office on impeachment ya, didakwa gitu ya atas dasar ini ada treason ya, treason itu pengkhianatan, bribery itu
kejahatan ya, atau high crimes ya. High crimes dan misdemeanors ini perbuatan yang memalukan. Nah, Bill Clinton ini masuk dalam misdemeanors karena ada isu affairs itu ya. Meskipun saya nggak lupa kasusnya bisa sampai waktu itu rame lah Gedung Putih ya. Bisa bener atau tidak ya, namanya isu kan ya, begitulah. Nah, inilah yang sebenarnya kenapa kemudian seorang presiden atau kepala negara tentu saja pengadilannya berbeda ya. Pengadilannya tentu saja harus dispesialkan ya, karena mereka memang memiliki jabatan tertentu yang dimana jabatannya itu tidak boleh dihentikan di tengah jalan ya, karena sistem presidensil itu. Nah, kita merujuk ke Indonesia. Bagaimana dengan di Indonesia? Ya, sebagai perbandingan, ada di dua undang-undang dasar ini memiliki mekanisme berbeda dalam memberhentikan seorang presiden. Ya. Di dalam undang-undang dasar ya 1945 dijelaskan bahwa sebelum amandemen itu tidak ada mekanisme pemberhentian presiden ataupun wakil presiden apabila melakukan sebuah pelanggaran atau berhenti di tengah jalan. Hanya dijelaskan bahwa jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Ya. Nah, di sini tidak menjelaskan bagaimana kalau wakil presidennya habis gitu atau seperti apa. Hanya tidak dijelaskan mekanismenya. Misalnya mangkat, oke, presiden meninggal dunia di tengah jalan atau berhenti. Nah, berhenti ini tidak dijelaskan. Yang dimaksud berhenti ini siapa? Siapa yang memberhentikan, kenapa harus berhenti, dan kapan harus berhenti itu tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga praktek-praktek yang digunakan lebih berdasarkan kebiasaan atau kemudian lewat berbagai dinamika politik. Nah, nanti akan kita lihat poin sejarahnya seperti apa. Nah, dalam pasca amandemen ya itu lebih lengkap ya, dalam hal ini presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat dulu, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Ya. Jadi presiden atau wakil presiden itu bisa berhenti dalam masa jabatannya kalau melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukumnya apa? Ada pengkhianatan terhadap negara, sama ya tadi, ada korupsi, ada penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Atau tadi di Konstitusi Amerika kita menjelaskan tentang misdemeanors ya. Di Indonesia apa perbuatan tercela kan agak susah dijelaskannya. Mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak cocok dengan moralitas gitu ya. Tapi ini ukurannya juga tidak jelas seperti apa perbuatan tercela ya. Apapun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Syarat wakil presiden di pasal 6A ya di Undang-Undang Dasar ada, bisa saudara baca. Ya. Jadi sebenarnya pasca amandemen pun belum selesai semuanya karena ada unsur perbuatan tercela yang di aturan perundang-undangan manapun tidak dijelaskan maksudnya perbuatan tercela apa ya. Nah, tetapi kita bisa melihat babak-babak sejarah di dalam pemberhentian presiden pada sebelum amandemen ya. Pemberhentian presiden sebelum amandemen konstitusi itu dilakukan melalui sidang MPR sebagai mandataris. Nah, dasarnya apa? Pemberhentian presiden ini dilakukan melalui sidang mandataris dasarnya adalah dalam Undang-Undang Dasar pasal 6 ayat 2. Ya. Di sini disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Di sini bisa diartikan bahwa presiden itu dan wakil presiden tentu saja diberikan amanah oleh MPR ya, diamanai oleh MPR untuk memimpin negara ini ya, untuk menjalankan pemerintahan ya, seperti dalam pasal 4 ayat 1 menjalankan pemerintahan ya. Tetapi apabila tidak dilaksanakan maka dicabut kembali ya. Nah, bagaimana ukurannya? Ukurannya juga tidak jelas. Pada waktu itu ukurannya tidak jelas. Jadi meskipun presidensial heavy presidential sangat kuat, tetapi ketika berhadapan dengan proses parlemen yang cukup kuat juga, akhirnya runtuh juga. Jadi meskipun
penafsiran Undang-Undang Dasarnya adalah sangat kuat dalam presidensil, tetapi beberapa presiden di Undang-Undang lama itu jatuh karena tidak mendapat dukungan politik. Nah, inilah yang diantisipasi oleh para perancang Undang-Undang Dasar pada masa sekarang ya. Jadi apabila ada konflik politik itu jangan sampai mempengaruhi hukum gitu ya. Karena keadaan politik itu selalu dinamis, tidak berjalan statis gitu, berjalan stabil itu tidak. Ya. Misalnya kita lihat kita lihat 10 tahun sekarang lah ya. 2014 kita tahu sendiri bahwa Pak Jokowi sebagai calon presiden dan dengan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden melawan Pak Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa ya. Tapi 2019 duel itu kembali terjadi dengan calon wakil presiden yang berbeda ya. Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, kemudian Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Uno ya. Polarisasinya sangat tajam sekali ya. Untuk politik ini sangat tajam sekali. Sehingga tapi yang menarik adalah Pak Prabowo yang menjadi lawan politiknya Pak Jokowi pada masa 2019 itu, di masanya Pak Jokowi malah jadi menteri. Sama Pak Sandiaga juga. Nah, ini kan bahaya. Misalnya pemberhentian presiden itu didasarkan kepada proses politis di parlemen. Nah, kalau hal ini terjadi, maka sistemnya bukan lagi presidensil, tapi sebagai parlementer. Gitu. Ini kan agak unik ya, dan bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, kalau parlementer sekalian, dalam hal ini adalah ada syarat-syarat tertentu di mana presiden itu hanya diberhentikan kalau dia melakukan pelanggaran hukum. Bukan diberhentikan karena tidak mendapatkan dukungan di parlemen. Itu prakteknya lebih kepada parlementer. Kita lihat 2 presiden yang diturunkan menggunakan parlemen ya. Jadi yang pertama adalah Pak Karno. Pak Karno itu diberhentikan karena pidato pertanggungjawabannya tentang G30S ditolak oleh MPRS. Ini juga sangat politis ya. Pemberhentian Pak Soekarno itu sangat politis, meskipun pada waktu itu yang dilakukan Pak Karno sebenarnya proses politisnya juga sangat dinamis ya. Tahun 65 ya. Pak Karno sendiri yang tahun 60 itu membubarkan konstituante, di masa 9 membubarkan konstituante dan membentuk parlemen ala dia sendiri. Dan pasca 65 parlemennya justru kalah ya, berbalik gitu ya. Arah politiknya berbalik dan kemudian dia di pidato pertanggungjawabannya ditolak gitu. Nah, andaikan hal ini terjadi hari ini ya, misalnya 2014 Pak Jokowi kan dukungan di parlemen kalah gitu. Misalnya Pak Jokowi pidato pertanggungjawabannya ditolak ya. Pada tahun itu juga karena parlemennya kalah kuat, maka Pak Jokowi bisa jatuh. Nah, hal ini kan membuat pemerintahan kita tidak stabil. Kita punya pengalaman bahwa pemerintahan yang tidak stabil itu membuahkan instabilitas ya. Jadi untuk ekonomi juga tidak baik, juga untuk kebijakan-kebijakan negara yang lain juga tidak kurang baik gitu ya. Nah, itu pertama yang Pak Karno ya, karena G30S-nya dianggap gagal mengelola konflik G30S ya. Ya, ini agak rumit dijelaskan, tapi kapan-kapan kita bicara ya. Karena sangat rumit sekali, ada ya aktornya sangat banyak, ditafsirkan sangat banyak hari ini. Dan Pak Karno salah. Pidato pertanggungjawaban yang menarik adalah tentang jas merah gitu ya. Semacam pesan bahwa jangan sekali-kali kita melupakan sejarah gitu ya. Termasuk dalam sejarah 65 ini kelak akan dikenang sebagai salah satu tahun berdarah dalam sejarah Indonesia. Yang kedua adalah selain Pak Karno adalah Gus Dur. Gus Dur itu diberhentikan dalam kasus Buluget dan Brunei Gate ya, melalui ketetapan MPR tahun 2001 ya, tentang pertanggungjawaban Presiden Haji Abdurrahman Wahid, juga ditolak juga oleh parlemen, juga ditolak juga. Ya, Gus Dur itu ditolak ya, karena kasusnya lebih kepada politis. Karena sampai hari ini baik Buluget maupun Brunei Gate itu tidak pernah dibuktikan secara hukum. Ya, Buluget dan Brunei Gate tidak pernah dibuktikan secara hukum bahwa Gus Dur bersalah. Ya, tidak ada pengadilan hukum yang membuktikan itu. Ya. Nah, sama juga dengan Pak Karno. Apakah kemudian Pak Soekarno itu benar-benar tidak bertanggung jawab tentang G30S gitu ya? Oke lah, menteri-menterinya memang ada yang terlibat ya. Kemudian dibuktikan dalam Mahmilub itu terlibat misalnya Badrio dan beberapa pasukan Cakrabirawa ya. Tapi apakah Soekarno terlibat tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Lebih kepada pengadilan politik. Nah, Gus Dur juga sama gitu. Gus Dur juga sama, Buluget dan Brunei Gate itu tidak dibuktikan secara hukum.
gitu. Jadi ceritanya Pak Mahfud itu ketika Pak Gus Dur sudah kalah di parlemen ya, satu-satunya partai yang mendukung hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Nah, ketika PKB itu ditawari oleh beberapa politisi senior ya di Senayan, Pak Gus Dur tidak kami jatuhkan oleh DPR, ya, tetapi apa namanya? Kami minta jabatan gitu, kami minta konsensi, kami minta kesepakatan tertentu ya agar menterinya ini saja, menterinya ini saja, menterinya ini saja dari kami. Sama Gus itu ditolak gitu, nggak ada, dan yang terkenal kan nggak ada jabatan yang perlu dipikirkan mati-matian gitu. Saya nggak mau seperti itu, politik kok disetir-setir. Saya milih mundur daripada saya kehilangan idealisme gitu. Ini salah satu kasusnya Gus Dur. Nah, dalam sebuah wawancara, Prof. Jimli itu bilang, Prof. Jimli salah satu perancang di dalam undang-undang amandemen Undang-Undang Dasar bilang, nah, kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pengadilan politik seperti ini adalah berangkat dari kasusnya Gus Dur. Gitu. Jangan sampai presiden kita kalah dukungan dari parlemen, ya, kemudian diadili secara politik. Ya, ini nggak boleh, harusnya diadili secara hukum karena tegas. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar menjelaskan negara kita adalah negara hukum. Tidak boleh seorang dihukum atas dasar ketidaksukaan atau preferensi politik. Harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku gitu kan. Makanya seharusnya anak fakultas hukum ini yang paling utama ya di negara ini ya. Yang membuat kebijakan utamanya anak fakultas hukum, karena negaranya negara hukum, bukan negara ekonomi maupun negara teknik, bukan gitu. Ya, jadi semuanya harus kembali kepada mekanisme hukum. Gitu. Nah, pasca amandemen ini beda ya. Jadi presiden kita berhenti di tengah jalan itu semuanya atas dasar Undang-Undang Dasar yang lama. Ya. Berhenti di tengah jalan sebelum masa jabatannya itu Presiden Soekarno, Pak Harto karena mengundurkan diri ya, setahun setelah menang pemilu 97 98 mengundurkan diri ya, tapi itu tidak lewat mekanisme impeach ya, tidak melewat tuduhan ya. Tuduhan pada Pak Harto setelah dia mundur, dan Gus Dur ya. Jadi sebelum amandemen itu, Undang-Undang Dasar sebelum amandemen lah yang digunakan untuk istilahnya memaksa presiden turun di tengah jalan gitu ya. Nah, pasca amandemen mekanismenya berbeda lagi. Tadi seperti yang saya katakan ya, dalam usul pemberhentian presiden itu diajukan oleh DPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi prosesnya memang dimulai dari DPR ya, untuk kemudian diajukan kepada MPR, tapi harus melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Memang pada akhirnya prosesnya adalah politis, tetapi proses prosedur hukumnya harus dibuktikan terlebih dahulu ya, melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Ya. Jadi yang diputus adalah pendapatnya, ya. Pendapatnya DPR bahwa presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, ya sama tadi ya, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Ini yang dulu sama Pak Aidil itu dibahas. Perbuatan tercela itu ukurannya apa? Gitu. Kalau Anda lihat misalnya Pak Karno itu dulu istrinya kan banyak. Saya dulu sering bilang kalau Pak Karno itu istri pertamanya anaknya Bapak Kos ya, Putri Utari Cokroaminoto itu ya, anaknya Bapak Kos. Yang kedua ibu kosnya Inggit Garnasi, yang ketiga adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu anaknya Bapak Kos juga gitu. Anaknya Bapak Kos juga, karena waktu itu ngajar di Bengkulu ya, Budi diasingkan jadi ibu juga. Inggit Garnasi juga ibu kosnya gitu. Nah, jadi Pak Karno ini ada semacam kenangan dengan kos-kosan gitu. Ya, jadi dianggap istrinya banyak. Nah, apakah itu perbuatan tercela? Kita kan juga nggak tahu juga ukurannya seperti apa. Nah, ini pasca amandemen ya. Jadi harus melalui DPR terlebih dahulu sebelum diputus secara politis juga melalui MPR. Ya, memang saya katakan pada dasarnya tetap jalur politis, karena bagaimanapun presiden juga jabatan politis dan didukung partai politik, tetapi tidak boleh melupakan perbuatan hukumnya, tidak boleh melupakan unsur-unsur perbuatan hukumnya yang telah dilakukan. Itu tidak boleh tidak boleh dilupakan ya. Nah, ini prosesnya di dalam Undang-Undang Dasar kita tegas ya. Dimulai dari rapat paripurna di DPR terlebih dahulu ya, yang dalam hal ini DPR untuk memutus pendapat pelanggaran hukum. Apakah pelanggaran hukum ini
terbukti atau tidak. Nah, ini harus diputus 2/3 anggota yang hadir dan 2/3 total anggota. Nah, sekarang katakan 500 ya, berarti 2/3-nya sekitar berapa ya? 300-an itu harus hadir, dan 2/3-nya misalnya berarti 200 itu harus menyepakati itu. Ya. Dan kemudian setelah DPR ini kemudian sepakat ya, misalnya terdapat pelanggaran hukum, maka dia juga di Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili. Ini harus diputus 90 hari sejak permintaan masuk ke DPR. Ya. Dan kemudian MPR pendapatnya ini harus diputus minimal 2/3 yang hadir dari 3/4 anggota MPR. Ya. Jadi misalnya MPR sekarang 600 ya, katakan 600, saya nggak lupa jumlahnya berapa, banyak banget. 3/4 yang hadir 600, katakanlah 600, berarti 450 yang hadir. Nah, 2/3-nya itu harus sepakat ya, berarti sekitar 300 itu harus sepakat gitu. Nah, kemudian 30 hari sejak permintaan dari dari DPR tentu saja ya. Dari DPR itu maka akan ditentukan secara politis juga ya. Karena itu tetap kita katakan sebagai lembaga politis. Jadi tetap ke sini ya. Jadi setelah kesini ya, jadi intinya setelah kesini MK oke, misalnya terus kembali ke DPR dan DPR ke MPR gitu. Jadi prosesnya kayak bolak-balik. Ini sebab-sebab pemberhentian presiden ya. Ada pengkhianatan, ada korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ya, misalnya di sini syarat-syarat presiden ini ada ya, diatur dalam undang-undang ya. Ini misalnya harus seorang warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keluarga negara lain, ya, itu merupakan syarat utama. Tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas bagi kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Ini harus mampu kuat secara rohani dan jasmani ya. Kemudian hukum acara dalam hal ini adalah permohonan, karena permohonan pemutusan pendapat itu dari DPR. Dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan DPR ya, yang bertindak secara maupun dengan mengerti kuasa hukum. Adapun termohonnya adalah presiden maupun wakil presiden yang dapat bertindak sendiri atau didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya, ya, bisa hadir atau lewat kuasa hukum. Alasan permohonan sama juga ya, pelanggaran hukum dan dua hal, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, kemudian permohonannya sebenarnya sama ya, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap. Nah, ini uraiannya harus memuat nama dan alamat pemohon, uraiannya apa, dalam hal ini adalah DPR ya, dan hal-hal yang diminta untuk diputus, itu apa. Ya. Dan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung. Proses sidangnya ada 6 proses, ada pemeriksaan pendahuluan, ada tanggapan juga harus diketahui, kemudian pembuktian DPR, pembuktian oleh presiden, kesimpulan, dan pengucapan putusan. Terakhir untuk putusan ada 3, sama dengan dalam permohonan undang-undang, ada permohonan tidak dapat diterima dalam hal MK berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat dari sisi pemohon dan permohonan. Ya, misalnya syarat formilnya kurang, ternyata yang mengajukan bukan ketua DPR ya, tapi malah Rangga Sasana misalnya ya. Kemudian apabila MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti memenuhi pelanggaran hukum, ya, amar putusannya menyatakan membenarkan pendapat. Ya. Dalam hal ini adalah membenarkan pendapat, ya, bukan dikabulkan atau diterima, tapi membenarkan, istilahnya itu. Kemudian apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat, maka namanya permohonan jadi ditolak. Tuh, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komentar ya, atau ada beberapa pertanyaan bisa ditulis di komentar atau lewat cek di media sosial saya yang lain, WhatsApp maupun yang lain. Itu materi untuk hukum acara memutus pendapat DPR dalam proses pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.